Apa itu tafsir ilmiah? Tadi sudah disampaikan ya. Secara umum adalah yang dimaksud dengan tafsir ilmi itu adalah tafsir yang menggunakan temuan-temuan ilmiah atau teori-teori ilmiah sebagai data utama penafsiran. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di era modern kontemporer ini perkembangan ilmu pengetahuan atau perkembangan sains itu sangat pesat, dan itu tentu tidak luput dari riset-riset atau penelitian-penelitian para saintis di bidang masing-masing. Ada orang ahli biologi, ahli sosiologi, ahli antropologi, ahli kedokteran, ahli apalagi ya, ahli linguistik, ahli geologi, astronomi, klimatologi, dan lain-lain ya. Para ahli di bidang itu terus melakukan riset-riset, dan hasil risetnya kemudian menjadi sebuah konsep teoritis. Dan karena umat Islam itu meyakini betul bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan, maka mereka kemudian mencoba untuk menyambung kaitkan antara temuan-temuan teoritis dari para ilmuwan ini dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Memang ada sebagian yang hasil tafsirannya itu sedikit nyambung ya dengan isyarat-isyarat yang tercakup di dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi banyak juga yang tidak nyambung, bahkan terkesan dipaksakan. Ada unsur otak-atik gatupnya ya, di otak-atik. Yang penting kelihatan ada ketersambungannya. Nah, tentu yang kedua ini yang berbahaya ya, yang ada unsur otak-atik kemudian memaksakan diri untuk menyambung kaitkan antara hasil teori-teori ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena itulah maka terjadi pro kontra di kalangan para ahli, para ulama tentang boleh tidaknya menafsir Al-Quran dengan merujuk kepada hasil-hasil temuan ilmiah, ya, temuan sains. Nah, tentu sebagian mengatakan oke, sebagian mengatakan tidak. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Tadi sudah disampaikan beberapa argumen dari masing-masing kelompok, baik yang pro maupun yang kontra. Tetapi yang perlu kita ingat ya, terlepas dari yang pro maupun yang kontra, ya, saya lebih setuju untuk berada di posisi tengah ya. Artinya posisi tengah yang mengatakan bahwa Al-Quran memang secara prinsip ya, itu menjelaskan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Hanya saja detailnya tentu tidak dibicarakan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran hanya bicara prinsip-prinsipnya saja. Detailnya itu menjadi tugas umat manusia untuk mengembangkannya di dalam disiplin ilmu masing-masing. Nah, karena yang detail dan teknis itu sudah menjadi wilayah masing-masing ilmuwan ya di bidang disiplinnya, maka tentu tidak harus dipaksakan untuk disambung kaitkan lagi dengan Al-Quran. Biarlah itu menjadi bagian yang terpisah.
Kalaupun mau disambung kaitkan, maka yang prinsip-prinsipnya saja. Dan karena prinsip, ya, pandangan pokok, maka biasanya masih bisa sejalan dengan ayat. Tetapi kalau sudah bicara teknis operasional, ya, misalnya dalam bidang ilmu tertentu, pasti Al-Quran akan sulit untuk dikaitkan dengan hal-hal yang teknis operasional itu, ya. Karena memang Al-Quran bicaranya bukan yang bersifat prinsip detail, ya. Jangankan persoalan perkembangan keilmuan modern, ya, persoalan ibadah, katakanlah sholat misalnya, itu detail operasionalnya tidak akan kita ketemukan di dalam ayat Al-Quran. Satu ayat pun tidak akan ada yang menjelaskan teknis sholat. Ya. Yang disinggung oleh Al-Quran adalah prinsip-prinsip sholat. Ya, prinsip-prinsip dasar kewajiban sholat itu saja, ya. Nah, teknisnya kita dapatkan dari mana? Nanti teknisnya baru kita dapatkan di sunnah Nabi, penjelasan Nabi, dan juga praktek Nabi ketika Nabi sholat. Itu soal agama, ya. Apalagi soal perkembangan ilmu pengetahuan, tentu yang bersifat teknis operasional tidak akan kita dapatkan. Tapi kalau yang bersifat prinsip, pasti akan kita temui. Misalnya prinsip itu Al-Quran mengajak kepada kita untuk selalu berpikir. Al-Quran mengajak kita untuk selalu mengambil pelajaran dari ciptaan Allah yang ada di semesta alam. Al-Quran selalu mengajak kepada kita untuk mengaktifasi daya kritisisme kita. Ya, tidak sekedar membeo semata, tetapi harus mengaktifasi daya kritisisme kita. Al-Quran mengajak kita untuk berpikir, ya, bagaimana misalnya hewan-hewan seperti, ya, sebagai sampelnya seperti unta itu diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana langit diciptakan oleh Tuhan tanpa tiang. Bagaimana gunung-gunung dengan segenap macam variasinya. Bagaimana bumi, bagaimana lautan, samudra, dan seterusnya. Itu prinsip-prinsip ajakan untuk berpikir, mengambil pelajaran, tadabbur, tafakur, itu ada di dalam Al-Quran. Nah, soal nanti hasilnya seperti apa setelah melakukan tafakur melalui riset-riset, penelitian-penelitian, hasilnya seperti apa, ya itu menjadi bagian yang diserahkan sepenuhnya oleh Tuhan kepada perkembangan akal manusia, tentu atas bimbingan Tuhan, ya, pada hakikatnya. Sehingga di satu zaman bisa jadi secara teknis hasil teorinya mengatakan A, tapi di zaman yang lain, di tempat yang lain, nanti ada perkembangan, ya, teorinya akan bicara B. Bahasa teknisnya juga akan bisa berbeda-beda dari satu zaman ke zaman yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu, ya, prinsipnya seperti itu. Sehingga kalaulah ada orang nafsiri Al-Quran dengan pendekatan ilmiah, dengan data-data yang berasal dari temuan saintifik, maka tentu perlu dilihat, ya, apakah produk tafsir saintifik ini, ya, itu betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Quran ataukah tidak, gitu, ya. Makanya menerima atau menolak produk tafsir saintifik itu harus ada parameter dan ukurannya. Nah, para ulama
kemudian menetapkan ya sebagai bentuk sifat atau sikap moderat, ya tidak langsung antipati menolak tafsir saintifik, tetapi juga tidak langsung menerima tanpa ada catatan. Gitu. Makanya harus ada parameter, ada dhawabit yang ditetapkan sebagai sebuah langkah ilmiah di dalam menilai produk tafsir saintifik. Nah, yang pertama dhawabitnya, parameternya, mi'yatnya itu adalah tentu ada dhawabit yang terkait dengan syariat, dan yang kedua dhawabit yang terkait dengan lughah. Jadi hampir mirip dengan dhawabit pada tafsir birra'yi dan bil isyarah ya, yang beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi dhawabit syar'iyahnya apa? Ya tentu produk tafsir saintifik itu harus sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, ya, usul syariah. Jadi sepanjang produk tafsir saintifik itu tidak bertentangan dengan usul syariah atau usuluddin, pokok-pokok syariat atau pokok-pokok agama, ya, maka dari aspek dhawabit syariah itu boleh diterima, ya, karena tidak ada yang dilanggar. Ya, tentang usul syariah atau usuluddin sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya, ya, jadi tinggal di recall saja data-data sebelumnya. Jadi sepanjang produk tafsir saintifik itu tidak bertentangan dengan usul syariah, maka itu no problem, ya. Berarti pada aspek parameter ini terpenuhi, karena terpenuhi ya sudah kita terima. Tapi harus kita lihat pada dhawabit lughawiyahnya juga. Ya. Mi'yar lughawinya harus kita lihat, parameter dan indikator kebahasaannya. Nah, terkait dengan dhawabit lughawiyah atau mi'yar lughawi, ya, parameter kebahasaan, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentu pastikan tafsir ini, produk tafsir saintifik itu tidak menyalahi kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, kaidah-kaidah bahasa Arab ya ruang lingkupnya tentu sangat luas, ya. Kemudian yang kedua, makna yang ditarik oleh penafsir saintifik ini itu makna-makna yang dikandung oleh ayat tersebut. Kalau ada tafsir saintifik, lalu penafsirannya itu atau makna-makna yang dijadikan data analisa itu tidak ada sambung kaitnya dengan lafaz-lafaz ayat Al-Quran, ya, terlampau jauh, ya, maka itu melanggar, ya, aturan ini. Jadi pastikan makna-makna yang disematkan oleh si mufassir itu adalah makna-makna yang dikandung oleh lafaz Al-Quran atau lafaz di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk mengetahui makna-makna apakah itu dikandung oleh lafaz Quran atau tidak, maka kita harus kembali kepada Diwanul Arab, Qawamis wa Ma'ajim, ya, pada kamus-kamus dan mu'jam-mu'jam. Anda baca Maqayisul Lughah, Anda baca Lisanul Arab, Anda baca Mu'jamul Ain, Anda baca Asy'arul Arab, syair-syair orang Arab yang dibukukan dalam diwan-diwan mereka. Itu menjadi rujukan penting untuk mengetahui apakah produk tafsir saintifik ini itu keluar dari makna-makna lafaz ataukah tidak.
Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, siyakul kalamnya, ya, ini masih masuk dalam dua bait lughawiyah ya. Siyakul kalam artinya struktur. Jadi makna atau tafsir saintifik tersebut harus sesuai dengan siyakul kalam atau siyakul ayah. Jadi kalau tidak sesuai dengan siyakul ayah dan siyakul kalam, ya itu menjadi problem ya, yang patut dipertanyakan. Itu dhawabit yang kedua ya, ada persoalan kaidah lughawiyah, ada persoalan makna alfat, ada yang terkait dengan siyaqul kalam ya, siyaqul kalam, sibaqul kalam, lihaqul kalam, ya, itu masuk dalam anaknya siyaqul kalam. Siyaq itu kan struktur, konteks kalimat ya, baik konteks kebahasaannya, strukturnya, mubtada, khabar, kalimat sebelumnya, kalimat sesudahnya, itu masuk pembahasan siyaqul kalam. Lalu konteks turunnya itu juga siyaqul kalam. Dalam konteks apanya ayat diturunkan, itu masuk juga siyaqul kalam ya, siyaqul ayat. Nah, itu semua harus diperhatikan ya, di dalam menimbang dan mengkritisi produk tafsir. Kemudian ada yang menambahkan di luar dua besar tadi, dhawabit syar'iyah dan dhawabit lughawiyah, yang masing-masing ada subhanahnya, adalah terkait dengan sikap mufassirnya. Jadi tidak boleh mufassir mengklaim tafsirnya itu yang paling benar. Ini adalah tafsir yang paling benar, gitu ya. Sementara tafsirnya yang lain-lain itu tidak benar. Nah, klaim-klaim begini ini itu tidak diizinkan dalam konteks penafsiran. Ya, memutlakkan hasil ijtihad itu mamnu ya, dilarang dalam konteks penafsiran. Tidak hanya penafsiran sebenarnya ya, tetapi dalam konteks yang lebih umum ya, tidak boleh orang mengklaim ijtihadnya paling benar itu ya. Jadi masing-masing berijtihad berdasarkan kemampuan dan kondisi yang dimiliki oleh mujtahid, sehingga antara satu dengan yang lain ya sepatutnya menghormati ya. Jadi kalau ada klaim-klaim kebenaran lalu mengatakan ini tafsir yang paling benar, tafsir yang lain salah. Ketika ada klaim begitu, itu menunjukkan bahwa tafsir dia itu sedang bermasalah. Karena bermasalah, biasanya orang menutupi masalahnya dengan cara melakukan perbandingan secara sepihak ya, dengan melakukan menyalahkan ya, dengan menyalahkan produk orang lain ya, kayak orang iklan gitu ya, mirip orang iklan tapi nah, tentu itu juga menjadi dhawabit tambahan ya, parameter tambahan untuk mengukur produk-produk tafsir saintifik. Nah, saya ingin memberikan contoh praksis ya di dalam bagaimana sebagian orang ya itu melakukan penafsiran secara saintifik, tetapi perlu diberikan catatan kritis gitu ya. Misalnya di sini ada Rasyad Khalifah ini. Rasyad Khalifah ini salah satu ilmuwan yang sangat percaya dengan angka-angka ya, terutama angka 19 yang dia yakini punya keistimewaan tertentu ya. Rasyad Khalifah dia termasuk pengagum angka 19 dan banyak tulisan-tulisannya tentang i'jaz adadi ya. Jadi kemujizatan numerik di dalam Al-Qur'an itu Rasyad Khalifah diantaranya. Nah, ketika menafsirkan At-Taubah 109, qauluhu ta'ala afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan
khairun amman ussisa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. At-Taubah 109. Nah, dia mengawali ya penafsirannya itu dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 saat WTC yang di Amerika, gedung tower WTC itu ditabrak oleh pesawat ya yang dikendarai oleh teroris gitu ya. Pesawat komersial lalu dibajak, lalu ditabrakkan oleh para teroris itu ke gedung WTC dan ambruk gitu. Lalu diterangkan panjang lebar, ada yang gembira, ada yang nestapa ya. Sebagian yang gembira itu menganggap ini kemenangan peperangan melawan katakanlah orang Amerika ya. Kemudian yang nestapa tentu adalah mereka yang kehilangan keluarganya karena meninggal di gedung WTC pada waktu itu. Panjang lebar. Kemudian dia mengatakan begini. Tadmirul burjaini kana fil 11 min asy-syahri tasi' September. Hancurnya dua tower WTC itu terjadi pada 11 September. Dan WTC itu katanya ada di jalan nomor 109 kata dia. Nah, memang di 109 kalau kita lihat data ya, nomor jalannya itu. Nah, dia mengatakan wahuna al-iktisyaf ar-ra'i al-mudhish innal ayat al-Qur'aniyah 119 wa hadza yuwafiqu masyari'. Loh, ternyata nomor jalanan WTC itu sama dengan nomor ayat Taubat 109 tadi gitu ya. Pun demikian dengan juznya. Juz ayat ini 109 Taubah itu ya. Itu juznya adalah juz 11, persis seperti bulan 11, bulan September itu juga bulan 11. Nah, pas seperti kejadian tersebut. Lalu ya yang aneh lagi dia mengatakan amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin fa huwa bunyanun syuyyida ala ghairi taqwa wal iman lidzalika tada'a fa huwa hawin ala urushihi. Ya. Bangunannya itu kan dibangun tidak atas keimanan dan ketakwaan, maka persis seperti At-Taubah 109 ya, orang yang membangun bangunan itu akan hancur dalam kubangan neraka api jahanam ya, karena tidak dibangun dengan basis keimanan. Lalu dia mengatakan, betapa sesuainya apa yang dikatakan oleh Al-Quran dengan kejadian 11 September. Al-Quran sudah mengatakannya 11 abad yang lalu. Nah, ini adalah bukti ya, yang jelas bahwa kalam Allah Al-Quran itu melampaui ruang dan waktu. Nah, pendapat Rosyad Khalifah ini dikutip oleh banyak orang karena dianggapnya itu adalah mukjizat di abad 21, awal abad 21. Karena sesuai dengan ayat Taubat 109 itu sempat ramai ya tafsir ini. Nah, tentu pandangan ini bagi orang yang terpelajar, ya, apalagi yang belajar Al-Quran itu menggelikan gitu ya. Bagaimana cocokologi yang dilakukan oleh Rosyad Khalifah. Rosyad Khalifah ini salah satu pengikut dari Ahmadiyah Qadian ya, yang memang punya kecenderungan kebatinan ya, kemarin sudah kita bahas.
dalam tafsir-tafsir dan pandangannya itu condong kepada unsur batini ya, dan juga mengagungkan pada angka-angka 11, 19 begitu ya. Nah, lalu kita dikritisi ya, ini pendapat ini kemudian dikritisi. Nah, kira-kira beginilah cara mengkritisinya. Dia mengatakan ya, kritik pertama terhadap tafsirnya Rasyad Khalifah terhadap At-Taubah 109. Dia katakan bahwa ya apa namanya? Kita semua tahu bahwa pemberian nomor ayat, lalu pemberian juz pada Al-Quran, itu kan sesuatu yang belakangan terjadi. Kita semua sudah belajar kan, dalam sejarah perkembangan pemberian tanda baca. Itu kan belakangan terjadinya, tidak di masa Rasul. Di masa Rasul itu tidak ada tarqimul ayat, penomoran ayat itu tidak ada. Jadi jangan Anda bayangkan Al-Quran itu diterima oleh Rasul plus ayat-ayatnya seperti hari ini yang kita dapatkan, ada nomornya, ada juznya. Enggak. Penomorannya, pembubuhan angka pada ayat, lalu pemberian pembagian menjadi rubu', menjadi tumun, menjadi usyur, menjadi ahzab, ya, hizib, lalu menjadi ajza, juz-juz itu sampai 30 juz. Itu sesuatu yang muhdats, ya, muhdats, sesuatu yang baru belakangan dibuat oleh para ulama. Mereka berijtihad untuk mensistematisir agar mudah. Nah, terlalu naif kalau menjadikan hasil ijtihad para ulama, ya, kendati pun itu ijtihadnya para sahabat dan para tabi'in, untuk dijadikan argumen kemukjizatan Al-Quran. Karena kemukjizatan itu kan inherent di dalam Al-Quran. Ya, semenjak Al-Quran itu diterima oleh Nabi, seharusnya begitu. Jadi bukan menghitung-hitung sesuatu yang itu adalah kreasi ijtihadi para ulama. Ya. Jadi kalau mencocokkan, misalnya, tanggal 11 September itu sama kok dengan juznya. Juz surat Taubah tadi itu juga berada pada juz 11. Ya, ini kan kelihatan cocokologi. Lalu ayatnya 109 itu sama persis kok dengan ayat, dengan nomor jalan WTC yang ambruk itu. Wah, berarti Al-Quran sudah menyitir perjanjian ini jauh sebelum kejadian WTC ambruk di tahun 2001. Nah, ini kan maksain diri gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita bandingkan 109 itu kan ayat dalam versi qiraatnya Hafiz. Kita semua sudah belajar tentang ilmu Adul Ayat. Ya. Cara menghitung ayat itu kan ada beberapa madhab, setidaknya ada 7 madhab besar ya di dalam cara menghitung ayat, dan terjadi ikhtilaf yang luar biasa antara Madinah, kemudian Makkah, Yaman, Syam, dan seterusnya. Itu beda-beda, ada metodologinya. Itu sudah kita pelajari semua secara khusus ya. Belum lagi tentang qiraat. Ya. Memang dalam versi mushaf qiraatnya Hafiz, dan ini yang dominan, ya, itu berada di angka 109. Tetapi kalau Anda baca dalam qiraat Warsh An-Nafi', ya, itu tidak di 109 ayat tadi itu, tetapi adanya di 110. Lalu kan orang bertanya, loh, kenapa Anda mendasarkan kemujizatan Al-Quran kepada sesuatu yang mukhtalaf fihi, sesuatu yang terjadi perbedaan di antara ulama. Dan perbedaan itu kita semua tahu. Nah, ya itu sebenarnya ya lebih tepatnya otak-atik gatuk gitu. Mengotak-atik sesuatu. Maka kalau kita paksakan nanti ya orang yang membaca mushafnya Warsh An-Nafi ini akan tidak terima gitu. Itu kan versi kamu 109. Nah, bisa begitu ya. Kalau versi kami, karena kami pakai mushafnya Warsh dari Nafi, ya itu 110. Berarti tidak mukjizat bagi kami. Nah, kan bisa digituin.
Ya. Nah, karena itu ya ini tertolak dengan sendirinya ya, dengan keilmuan qiraat ya, itu terbantahkan dengan ilmu adul ai, dengan metode ilmu adul ai itu juga terbantahkan secara ilmiah. Nah, ya oke. Dan kita semua tahu bahwa orang-orang yang pro dengan i'jaz adadi seperti ini kebanyakan afiliasinya adalah ke kelompok Bahaiyah, ke Ahmadiyah Qadian, ya. Lalu puncaknya adalah ke kelompok Batiniyah, kaum kebatinan, ya, ya yang eh, sangat mengagungkan hitung-hitungan angka itu, ya. Nah, Rasyad Khalifah termasuk orang yang mengagungkan angka 19 gitu ya. Karena berdasarkan ayat alaiha tis'ata asyar itu. Lalu dia membuat satu kitab memang secara khusus tentang keajaiban angka 19 di dalam Al-Quran dan semesta alam. Lalu dia otak-atik gitu. Dan ya ini apa namanya, bantahan-bantahan ya terhadap apa yang dikatakan oleh Rasyad Khalifah. Jadi itu kira-kira ya, cara untuk melakukan kritik terhadap produk tafsir saintifik gitu ya. Walaupun tidak banget gitu ya, itu hanya katanya sebagai apa namanya, ya otak-atik saja ya. Lalu uh, uh, Dr. Abdul Majid Azani, ya ini dia berdasarkan temuan ya uh, di Prancis ya, di Rusia maksud saya, di Rusia itu pernah dilakukan uji coba dalam kedalaman sumur yang luar biasa, itu diletakkan semacam kaset gitu zaman dulu. Nah, kemudian diperdengarkan di permukaan. Nah, ternyata setelah sekian hari itu tiba-tiba terdengar ya, terdengar suara rintihan, tangisan, jeritan dari dalam rekaman kaset itu. Jadi ditaruh ya di Rusia, ditaruh di dalamnya kaset ya, ya tentu dengan peralatan-peralatan kabel dan seterusnya, ditarik ke atas. Nah, lalu didengarlah jarak hari sekian bulan suara tangisan dan luar biasa yang menakutkan. Nah, berdasarkan temuan ini kemudian itu disampaikan ya bahwa suara itu adalah suara orang-orang yang sedang disiksa di alam kubur katanya. Lalu ditulislah dalam buku dan disebarkan ya, oleh pers tentang kejadian ini. Memang ada pro kontra ya, bagi umat-umat beragama ya, itu percaya ya tentang siksa alam kubur ya, senang dan yakin karena keimanan mereka bertambah. Tapi bagi yang tidak percaya itu merasa terganggu gitu ya, dan melakukan counter bahwa ini adalah rekayasa dan seterusnya. Nah, ala kulli hal kemudian dilakukan apa namanya, mengait sambung kaitkan beberapa tentang apa namanya siksa kubur gitu ya oleh Abdul Majid. Tentang suara yang didapatkan dari rekaman kaset ya, yang kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Darul Qobri dan lain sebagainya. Ini kan penafsiran yang sangat takalluf, sangat memaksakan diri ya. Karena kita juga tahu semua ya dalam ajaran kita bahwa persoalan adab kubur itu kan minal ghaibiyat. Ini kan persoalan ghaibiyat ya, yang hanya harus kita imani kebenarannya.
kalau persoalan yang ghaibiyat itu oh, kemudian bisa diketahui, ya termasuk adab kubur itu bisa diketahui, dikasih tahu oleh Allah kepada umat manusia, ya maka perintah keimanan terhadap ghaibiyat itu tidak ada gunanya gitu. Kenapa? Karena tidak lagi gaib. Sisa kubur itu tidak lagi gaib, menjadi sesuatu yang sudah nyata karena suara yang ada di alam kubur sudah bisa didengar melalui rekaman tadi. Padahal ujian puncak dari keimanan itu adalah sejauh mana seseorang bisa meyakini sesuatu yang gaib hakiki. Yang gaibnya itu gaib sesungguhnya, ya, bukan gaib nisbi. Gaib nisbi itu kan gaib yang karena perbedaan waktu, perbedaan ruang, ya, perbedaan tempat itu nisbi. Apa yang terjadi di Amerika detik ini kita tidak tahu di sini itu gaib nisbi, ya, karena jaraknya jauh sehingga kita tidak tahu, makanya disebut gaib, ya, tidak terlihat dengan panca indera. Dulu orang tidak mengerti tentang janin itu, ya, apakah dia laki-laki atau perempuan, ya karena memang dia gaib, berada di alam rahim, ya, ibu gitu. Tapi belakangan karena menggunakan alat-alat yang canggih, ya, ada USG dan lain-lain, bahkan USG yang terbaru itu bisa menampilkan persis bentuk yang ada di alam kandungan, maka kelihatan. Nah, itu masuk gaib yang bukan gaib hakiki, tapi itu gaib nisbi. Kalau gaib nisbi mungkin, ya, pada waktu tertentu kita akan bisa untuk melihatnya. Tetapi kalau yang gaib hakiki itu tidak mungkin, ya. Ya, masuknya kategori mustahil gitu. Nah, termasuk gaib hakiki itu kan alam kubur. Alam kubur itu beda alam. Kalau orang mengatakan orang yang ada di alam kubur, ya, melalui rekaman tadi itu, ini terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Kalau memaksakan tafsir temuan dari riset orang Rusia tadi, ya, untuk dikaitkan dengan ayat-ayat adabul qabr, ya, maka itu takalluf, ya, terlalu berlebihan, ya, karena bertentangan dengan prinsip keimanan terhadap gaib hakiki. Ya, kalau semua gaib itu diperlihatkan oleh Tuhan saat ini, maka tidak ada orang yang nggak beriman akhirnya. Semua akan beriman karena apa? Yang gaib sudah kelihatan semua. Nah, orang kenapa nggak beriman dan keimanan itu menjadi ujian, ya karena mereka tidak bisa melihat. Kan dulu umat-umat yang nggak beriman dengan para nabi, termasuk orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu nggak iman kepada Nabi Muhammad, ya karena cerita-cerita gaibiat yang disampaikan Nabi itu. Ya. Nah, tapi kalau gaibiatnya itu lalu bisa dilihat semua melalui riset-riset ilmiah hari ini, ya nanti orang akan iman semua akhirnya. Nah, iman tidak lagi menjadi ujian. Ya, nah, kira-kira begitu, ya, argumentasinya. Nah, sebenarnya masih banyak argumen-argumen lain, contoh-contoh lain bisa Anda pelajari sendiri, tetapi prinsip dan doabitnya tadi tolong diingat betul, karena itu akan menjadi parameter yang bisa dipakai untuk mengkritisi tafsir ilmiah atau tafsir saintifik. Gitu. Nah, sepanjang doabitnya itu terpenuhi, maka ya tafsirnya bisa diterima dan bisa dikategorikan sebagai al-hasil, ya, data-data yang otoritatif. Itu, ya, beberapa tambahan yang ingin saya tegaskan. Kalau Anda ingin membaca sendiri, bisa Anda lihat di dalam tafsir Tontowi Jauhari, ya. Itu di situ disebut banyak tafsir yang datanya berupa temuan-temuan ilmiah, ya. Nah, silakan Anda baca di sana, nanti akan Anda ketemukan banyak sekali penjelasan beliau dan bisa Anda kritisi gitu. Nah, yang
yang tadi saya share itu juga bisa Anda download sebenarnya di internet ya, tapi ini sedang saya kirim ke kolom chat, bisa Anda baca dan Anda download nanti. Nah, itu saya kira kalau ada pertanyaan disilakan. Ini pertemuan terakhir ya untuk materi kita ya. Iya Bapak, pertemuan terakhir. Nanti ketemu lagi di setelah Lebaran untuk tugas UAS. Oke. Nah, saya kira begini ya. Jadi ini kan karena terakhir, jadi langsung saya umumkan saja teknis untuk ujiannya. Jadi ujiannya itu untuk UTS ya. UTS itu perbaikan makalah. Ya. Jadi makalah ini kan Anda presentasikan, Anda tulis itu. Biasanya saya kasih tambahan, kasih notifikasi. Nah, itu bisa Anda perbaiki dari apa yang berkembang di diskusi dan juga apa yang saya sampaikan. Kemudian makalah itu nanti setelah diperbaiki, tolong dikumpulkan di satu orang, ya dipulkan ke satu orang, silakan ditunjuk. Kumpul semua, lalu di layout seperti buku ya, ukuran B5 gitu. Ya, urutkan seperti buku di layout, jadi ada daftar isinya, halamannya gitu. Nah, mulai dari kelompok makalah kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya sampai kelompok terakhir, jangan lupa diberi nama ya. Ya, judulnya, lalu bawahnya kasih nama. Karena kalau nggak ada namanya, saya nanti nggak bisa menilai ya. Kasih namanya, selesai makalah 1, lanjut ke halaman berikutnya, terus sampai selesai makalah paling akhir. Kumpulkan jadi satu, ya, di layout yang bagus, PDF-kan ya. Lalu slide yang dipresentasikan itu juga nanti dikumpulkan, itu menjadi bagian dari tugas UTS juga. Kumpulkan di satu orang, PJ-nya siapa yang ditunjuk nanti. Jadi perbaikan makalah yang sudah di layout di buku dan slide itu tugas UTS. Lalu tugas UAS-nya itu resume. Anda meresum tangan, tulisan tangan ini individual kalau ini. Nah, teknisnya kan ada 13 materi, tapi saya minta 12 materi saja. Itu dibagi dua. Ada materi yang sebelum UTS dan materi yang setelah UTS. Nah, bagi kelompok yang presentasi setelah UTS, saya minta untuk meresum 6 materi sebelum UTS. Bagi kelompok yang presentasi sebelum UTS, itu nanti meresum 6 materi yang pasca UTS. Jadi dilukir gitu ya. Anda tulis namanya resum ya, ya resum gitu ya. Jadi bukan pindahin makalah, tapi resum ya singkat padat, tetapi poin-poin besarannya itu ada. Anda tulis tangan yang baik, kasih nama, jangan lupa nama dan semester kelas ya. Kelasnya ini apa? Kelas C apa D, ditulis misalnya 6C atau 6D. Dan setelah ditulis ya 6 materi itu sesuai dengan tugas masing-masing, nanti dikirim ke PJ juga dalam bentuk PDF tentu saja. Lalu filenya ditulis ya, nomor urut absen baru nama Anda, nomor urut absen titik nama Anda, baru dikirimlah ke PJ-nya tadi, sehingga PJ-nya nanti tidak usah ngurutin lagi, jadi sudah urut dari 1 sampai nama absen terakhir sudah urut. Nah, setelah itu PDF ya, jadi Anda tulis tangan kan di HP sekarang ada banyak ya aplikasi PDF kan Anda sudah tahu lah. Kirim ke PJ, nah, dari PJ berarti di PJ itu ada 2 folder nanti. Folder 1 tugas UTS berupa buku kumpulan makalah dan PPT itu UTS. Lalu UAS-nya adalah kumpulan file-file dari tulisan resume Anda semua tadi. Urut nomor 1 sampai terakhir nomor 30 sekian. Setelah itu ya bersama dengan absensi manualnya tolong dilengkapi ya. Semuanya pertemuan 1 sampai terakhir dilengkapi semua, yang A ya A ya. Sudah saya ingatkan dulu di awal pertemuan.
itu juga dikirim, difoto pakai PDF, dikirim bersama dengan dua folder yang lain. Nah, nanti dikirim ke saya. Boleh pakai Google Drive, tinggal linknya dikasih ke saya, boleh ke email, ya silakan nanti. Nah, itu beberapa kelas yang lain, ya mereka ada yang sepakat tanggal 15 Mei sudah kumpul, ada yang 20 Mei sudah kumpul ya. Terserah saja, nanti disepakati karena ini waktunya kan panjang ya. Anda masih punya waktu panjang sekali, jadi sengaja saya lebih awal tugasnya biar tidak ada alasan nanti mundur-mundur. Nah, jadi nanti yang terlambat, Pak, nggak ini, nggak itu. Nah, itu berarti alasan. Kan sudah disampaikan di awal ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa diterima dan ditangkap dengan baik ya tugasnya. Dan ada pertanyaan nggak? Cukup clear ya? Clear ya? Clear Bapak, insya Allah. Baik, kita akhiri mata kuliah ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Kita baca suratul Fatihah ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, demikian. Mohon maaf atas salah dan khilafnya selama perkuliahan. Dan mudah-mudahan ketemu lagi di semester depan. Tidak lagi Zoom, tetapi sudah di kelas ya. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Baik, saya izin ya. Baik, Pak. Thank you.